gitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya, saya kan bisa kalian itu Ya emang begitu ya. Nah Aden kan hanya mencontek hanya menyerah saja, tidak mau berusaha gitu kan. Ya udahlah kalau kamu merasa marah ya, karena kan tidak rela ya pekerjaan contek begitu saja gitu kan oleh Ajeng. Ibu juga sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan, dan alhamdulillah kamu tidak berbuat lebih ya, lebih buruk daripada menggebrak meja seperti itu kan ya, misalnya memukul Ajeng langsung gitu. Jadi alhamdulillah kamu masih bisa menahan emosi kamu gitu ya. Nah sekarang coba kita pikirkan, kamu marah-marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita? Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Sekali, jadi saling tidak menghargai ya, saling tidak menghormati, menghargai antar teman gitu kan ya. Saling menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting nggak? Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? saya harus lebih bersabar lagi. Oke, nah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar lebih dapat marah saya kalau saya berbuat dan saya juga Oke, tepat sekali tindakan kamu Ditya, tetapi tetaplah semangat ya. Jangan sekarang silahkan kembali ke kelas. Terima kasih sudah bisa diajak berdiskusi langsung sama ibu ya. Silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divya Fadila dari kelas IPS 3. Saya senang sekali diajak diskusi bersama Ibu Desnida untuk mengenalikan diri dari emosi amarah atas perilaku tidak menyenangkan dari teman di sekolah saya. Saya harus lebih banyak belajar bersabar dan harus lebih menghormati teman-teman. Oke, selamat siang Ade Hendrik. Apa kabar? Maaf ya, ibu panggil ke sini, kita berdiskusi sebentar. Tadi soalnya ibu mendengarkan laporan dari ibu tiket, katanya kamu sering terlambat. Terus juga tadi pas ibu datang kan kamu terlihat ya emang sudah bel, tapi kamu belum masuk kelas dan baru lari-lari. Benar kamu terlambat? Oke. Menurut ingatan kamu berapa kali kamu datang terlambat? 5 kali? Oh, 5 kali, oke. Nah kalau sering terlambat itu kan suatu kesalahan kan? Suatu kesalahan. Baik, Ade berbuat kesalahan itu manusiawi namanya, bukan itu semua orang berbuat kesalahan. Saya kalau juga pasti pernah berbuat kesalahan ya. Yang terpenting kita kan bisa belajar dari kesalahan tersebut gitu ya. Dan harusnya untuk memperbaikinya. Setuju nggak? Ya. Ade, ayo kita coba cari solusinya ya bersama agar kamu untuk bersama kamu ini ya. Oke, Ade Hendrik datang terlambat pasti punya alasan. Nah, ibu pengen tahu nih kenapa Ade Hendrik terlambat. Karena saya sering begadang sambil main HP gitu kan. Jadi main game ya, suka malam-malam gitu suka main game, terus jadi tidurnya kurang gitu kan. Oke. Terus kamu tahu nggak keyakinan kelas yang udah kita sepakati? Tahu. Nah, kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplinan ya, disiplinan masuk dari keyakinan kelas. Menurut kamu disiplin itu penting nggak sih? Penting karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Iya, antara lainnya disiplin itu ya itu ya datang tepat waktu. Nah itu jadi kita harus menghargai waktu, itu maksudnya dari disiplin gitu ya. Betul sekali, memang kata Ade Hendrik, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat
untuk kita gitu. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Pekerjaan terus juga pekerjaan menjadi tidak menumpuk. Jadi kalau ada PR itu kan tidak menumpuk gitu ya. Jadi kita harus disiplin dan kita juga dapat melatih diri juga dalam kepedulian gitu ya. Ya Bu, saya bisa sudah sering terlambat, saya mohon minta maaf bila sering terlambat. Ya, gak apa-apa deh. Sikap yang Ade lakukan sangat baik ya, sudah mau melakukan permintaan maaf. Terus juga menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan berusaha cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat. Baik Ade, yang mungkin kamu sudah menemukan ya solusi dari ibu tadi, akan bekerja sama. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu juga, wali kamu, terus juga bilang kamu agar tidak datang terlambat lagi nanti sekolahnya ya, seperti itu. Ya, sekarang boleh kembali ke kelas, silakan lanjutkan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Hendri, kelas 11 IPS 3. Terima kasih Bu Desnida. Saya sangat senang sekali sudah diajak berdiskusi dengan Bu Desnida untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih sudah hadir di Gimit kita ini ya. Gimit kecil walaupun sedikit nggak apa-apa. Yang penting hadir dan sebagai tugas guru penggerak saya di modul 1.4. Terima kasih Bu Ulfa, Bu Nur, Bu Aud, Bu Sofia. Mungkin yang lainnya juga masih pada OTW login ya gitu. Biar nggak kemalaman kita untuk saya presentasi, saya coba share screen dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sebentar saya bersihin. Gimana? Sekalian jajan kopi kok. Pak, sekalian jajan kopi kok. Bapak, sekalian jajan kopi koknya. Pengen kopi kok. Sama kopi kok sama minumannya. Sebentar ya Bapak Ibu. Masih pada banyak yang login.
Waalaikumsalam Pak Padli. Ya, ini lagi loading lagi. Sebentar ya, sambil nunggu teman-teman juga. Oke. Maaf sedikit loading ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu untuk PPT-nya? Udah, belum? Sebentar. Ya, terlihat ya Pak Padli? Sudah terlihatkah PPT-nya? Belum? Oke. Oke. Iya. Ya udah. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Kita malam ini akan ada presentasi sejenak ya. Maaf untuk sudah mengganggu waktu aktivitas istirahat di rumah, karena saya hanya bisa lewat Gmeet nih, karena banyak kegiatan juga ya, susah mengumpulkan Bapak Ibu guru semua, dan juga ada beberapa kegiatan juga yang bisa ditinggalkan. Untuk ini, untuk tugas di aksi nyata modul 1.4 budaya positif, untuk tugas saya kita akan belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ya Bapak Ibu ya. Mungkin ini juga ada teman-teman yang dari sekolah lainnya, tapi kita saling berbagi ilmu dan juga sharing pendapat. Kita nanti bisa mendiskusikan bersama nanti di akhir. Lanjut. Agenda kita yaitu pembukaan, diskusi, tanya jawab, tanggapan, dan refleksi akhir. Nanti refleksi akhir akan diselesaikan di akhir. Nah, tujuan kegiatan untuk malam ini yaitu belajar bersama mengenai penerapan konsep inti dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak tentang budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi kita tujuan kegiatannya hari ini saya akan
meringkas gitu ya, meringkas beberapa subtopik yang sudah saya pelajari selama di pendidikan guru penggerak dari modul 1.1 sampai 1.4 kemarin, khususnya untuk modul 1 ya. Nah, nih ada 7 konsep subtopik nih ya yang akan saya bahas ini. Yang ke-1 yaitu perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, terus ada keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nah, jadi memang ada beberapa yang harus dijelaskan, ini ada 7 dan ada beberapa yang sudah ada contohnya. Yang ke-1 yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk perubahan paradigma ini mungkin seperti Bapak Ibu semua ya, kita bisa mengandaikan nih Bapak Ibu itu tugasnya mengepalkan salah satu tangan misalnya ya. Terus dibayangkan bahwa yang kita itu menyimpan sesuatu di tangan kita yang kita kepalkan tadi yang sangat berharga sekali gitu. Terus juga kita kan harus menjaga harta yang berharga ini di lengan ini ya, di kepalan ini ya, sekuat tenaga karena ini sangat penting gitu untuk kehidupan kita. Terus misalnya teman saya, misalnya Pak Fadli atau Bu Nisa mencoba dengan segala cara untuk membujuk saya, mungkin buka Bu kepalan tangannya gitu kan ya, bisa membujuk, bisa mengintimidasi, bisa memarahi, bisa menggoda gitu kan, bahkan menawari kita uang agar Anda bersedia membuka hafalan tangan Anda gitu kan ya. Terus teori kontrol ini menurut Dr. William Glasser yaitu yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi di sana ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk siswa tersebut gitu, untuk berbuat sesuatu gitu. Walaupun guru ya bisa mengontrol perilaku murid tersebut gitu, tapi kita tetap saja harus sesuai dengan izin dari dirinya sendiri untuk dikontrol gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Jadi memang bentuk kontrol guru itu menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid gitu. Jadi kita hanya mengontrol, tidak bisa mengontrol langsung gitu, karena memang diri murid tersendiri itu yang hanya bisa mengontrol dirinya gitu. Terus teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, itu sama juga ya. Terus ilusi yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu bentuk-bentuk kontrol, segala usaha yang mempengaruhi murid mengulangi suatu perilaku tertentu itu merupakan suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kemungkinan tersebut murid tersebut menyadari gitu. Jadi kita memerlukan proses juga ya Bapak Ibu ya, sebagai murid mereka juga mempunyai butuh proses waktu untuk menyadari, terus juga mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru yang berusaha mengintimidasi lah gitu ya. Jadi memang siswa itu semuanya tuh untuk menyadari dirinya sendiri itu untuk melakukan sesuatu itu harus sadar dulu gitu. Tidak semuanya bisa sadar langsung gitu. Jadi memang ada butuh proses. Nah, juga yang ilusi yang lainnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nih, jadi bisa menguatkan karakter juga kalau ilusi kita mengkritik gitu ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kalau kita mengkritik ya, jadi kita memang dilarang untuk mengkritik atau membuat rasa bersalahnya itu yang kurang dikontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa menjadi identitas gagal gitu.
Terus juga mereka juga belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Akhirnya kan seperti itu imbasnya ya. Terus mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi kadang-kadang sulit juga untuk guru mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus gitu untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesan negatif itu juga bisa kita sampaikan tuh dengan suara halus atau intonasi halus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan dengan keras gitu. Terus ilusi yang lainnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini yang sering terjadi di lingkungan ya. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya berbuat hal-hal tertentu. Jadi kita merasa kita ini guru nih, tapi jadi kita yang lebih duluan lahir dari mereka gitu kan ya. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu seperti apa. Jadi kita yang diktator gitu ya. Terus apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Jadi kalau dipaksa dari sekarang tuh nanti imbas akhirnya itu tidak bagus gitu untuk siswa itu kan. Apalagi sampai merusak hubungan permusuhan ataupun hubungan salah ya jadinya ya. Jadi memang kita harus mengontrol lagi gitu. Lanjut. Nah ini dia, kalau bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Kalau menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema, pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini ada di kolom itu Bapak Ibu, stimulus respon dan teori kontrol. Nah, itu ada yang berbeda, ada yang sama ya. Ada yang realitas kebutuhan kita yang sama, stimulus responnya, teori kontrolnya, realitas kebutuhan ternyata kita berbeda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Ternyata teori kontrol mengatakan setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda gitu kan ya. Terus stimulus respon juga banyak nih. Ada juga orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau di teori kontrol hanya yang bisa mengontrol diri Anda sendiri gitu. Jadi memang ada perbedaan dari stimulus respon dan kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain bagi stimulus respon, tapi teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk paradigma. Ini untuk yang subtopik kedua yaitu disiplin positif. Ya, disiplin positif ini dalam budaya kita makna disiplin itu kan dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Dari personal abilities yaitu menurut Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Dengan presentasi ini kita bisa memaknai ya Bapak Ibu ya. Jadi memang benar dari dahulu kala juga dari Bapak pendidikan juga sudah menyatakan di mana kemerdekaan itu disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi memang disiplin itu sangat penting gitu untuk kemajuan kita, terus juga untuk kita budayakan kepada anak-anak budaya positif, kita ajukan ke anak-anak gitu ya. Terus motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kedua
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri nih. Kalau yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yaitu tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu ya. Biasanya tuh orang yang motivasi perilakunya tuh untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, suka pertanyaan seperti itu. Terus sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, jadi memang ada beberapa faktor ya secara fisik, psikologis maupun tidak, karena tidak terpenuhi kebutuhan mereka tadi gitu. Jadi mereka menghindari ketidaknyamanan. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang tadi, yang ke-1. Di sini tuh orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi yang ini itu akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi udah mencari iming-iming dulu gitu ya, apa ini yang saya dapetin kalau saya melakukannya. Terus mereka melakukan sebuah tindakan itu untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi memang tidak dari diri kesadaran dirinya ya. Jadi memang menurut mereka itu pentingnya itu ya dari itu tadi, mendapatkan pujian ataupun ingin menerima imbalan gitu ya. Terus akhirnya mereka meletakkan dunia mereka berkualitas yang seperti itu gitu. Jadi dipatok gitu harganya gitu. Terus mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Nah, itulah yang ditujukan motivasi yang kedua ini. Terus yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya. Ini dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Dengan orang yang itu motivasi yang seperti ini tuh akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini gitu. Jadi karena mereka yakini dan menghargai serta mereka akan melakukannya dan ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut gitu. Jadi memang karena yakin dan percaya dari apa yang akan mereka dapatkan, dari nilai apa yang mereka dapatkan gitu kan ya. Terus membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini lebih ke internalnya gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut ke di 5 kebutuhan dasar manusia nih. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita tahu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa yang diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 itu kesenangan. Nah, kebutuhan dasar bertahan hidup itu survival ya Bapak Ibu ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian ya, terus tempat istirahat, tempat berlindung, keamanan, kesehatan. Nah, secara sederhana itu dapat dipenuhi dengan makan kan, kalau lapar makan, terus kalau ngantuk tidur gitu, terus olahraga, memberikan perlindungan bila ada ketidakamanan gitu. Jadi memang itu untuk cara kita bertahan hidup, kebutuhan dasar manusia. Yang kedua itu ya kasih sayang dan rasa yang diterima. Kalau kebutuhan ini ya termasuk kebutuhan psikologis ya Bapak Ibu ya, seperti rasa diterima, dipedulikan, dihargai, bekerja sama, menjadi bagian dari suatu kelompok, bisa ya, kita kerja sama tim di kelompok kita gitu, terus saling menyayangi gitu. Terus hubungan ini kebutuhannya tuh akan hubungan dengan koneksi sosial biasanya, kebutuhan untuk terhubung dengan orang-orang lain, teman, keluarga, pasangan juga bisa, rekan kerja, kelompok, dan bahkan dengan binatang peliharaan juga bisa ya, karena memang ada penjalinan hubungan kasih sayang gitu tadi ya. Kebutuhan ini biasanya dapat dipenuhi melalui ketulusan dan kehangatan hubungan dengan keluarga. Jadi memang keharmonisan yang dibentuk nanti dari kebutuhan yang kasih sayang ini. Terus yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan biasanya. Nah, kalau kebutuhan itu berhubungannya dengan kekuatan seseorang untuk
mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kebutuhan ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, dan meninggalkan pengaruh. Kebutuhan ini dapat dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan seperti misalnya nih hobi kita, tugas sekolah yang menantang, misalnya ada kontekstual relevan, belajar menjadi orang yang kuat, membuat pilihan positif, dan bekerja. Itu maksudnya kepenguasaan ya. Keempat yaitu kebebasan. Kebebasan kebutuhan akan pilihan nih. Kebutuhan untuk bebas, untuk mandiri ya, untuk memiliki suatu pilihan, mengembangkan daya lentur, dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Jadi kita yang bebas untuk memilih arah kita sendiri gitu Bapak Ibu. Terkait dengan kebebasan untuk memilih dan membuat pilihan, kita juga bisa untuk bebas bergerak gitu kan ya, mencoba-coba, mengeksplor hal baru yang inovasi mungkin ya, yang menarik untuk kita gitu. Terus pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan menyediakan variasi. Jadi memang kita membutuhkan waktu tersendiri, waktu senggang untuk memberikan ruang untuk jadi diri sendiri yang merdeka. Nah, seperti kita butuh healing nih Bapak Ibu, kalau di kebebasan nih ya, kebutuhan juga nih healing. Oke, yang kelima yaitu kesenangan. Kalau kesenangan itu masuk kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan ini mencari kesenangan, humor gitu, pengen kita butuh bermain, bersenang-senang, bergembira ya, tertawa gitu kan. Kalau menurut Glasser, menghubungkan kebutuhan ini dengan belajar, menurutnya dengan bermain kita sekaligus mempelajari banyak keterampilan hidup yang penting nih. Biasanya kebutuhan ini juga dapat dipenuhi dengan menyediakan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini yang kita akan sedang pelajari juga Bapak Ibu di kelas ya. Kita pengen membuat pembelajaran kita tuh yang menyenangkan gitu untuk siswa gitu. Jadi memang kita membutuhkan ini semua. Dari ini sebagai kebutuhan dasar manusia, tapi kita juga harus menyediakan ini semua untuk ke siswa gitu. Jadi memang benar-benar kita harus mengetahui dulu untuk diri kita sendiri, baru kita implementasikan kepada murid kita. Keempat, kita ke kalau motivasi perilaku manusia itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar nih atau tidak sadar. Jadi kalau dorongan itu yang timbul pada diri seseorang itu kan kadang sadar, kadang tidak sadar gitu. Jadi dengan caranya itu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Tadi kan ada 3 ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kalau yang tadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini ekstrinsik. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, jadi masuk ekstrinsik juga. Kalau untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, jadi masuknya intrinsik gitu. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal nih. Kalau gagal itu ya gini, ada hukuman dan penghargaan. Jadi konsep disiplin kita tuh ke siswa itu dengan identitas gagal. Itu biasanya kalau hukuman itu kan lebih menyakitkan, terus tidak nyaman ya untuk siswa itu ya. Terus murid kebanyakan takut sama kita gitu. Takut doang sama hukumannya gitu. Tidak ada bisa menyadarkan mereka hanya karena takut gitu. Terus ternilainya itu seperti kita tuh memaksakan gitu untuk hukuman. Terus murid itu menyembunyikan kesalahan. Jadi kadang kan banyak siswa itu yang suka menyembunyikan, dia tuh udah tahu salah tapi karena dia takut sama hukuman, jadi dia bohong gitu atau menyembunyikan kesalahannya. Jadi membela diri lah jadinya ya. Terus murid menjadi rendah diri. Nah, itu kan paling ditakuti ya. Nah, kalau kita sering ngasih penghargaan kepada siswa nih, jadi tidak efektif Bapak Ibu. Jadi bisa saling iri nih antar temannya, terus mematikan kreativitas. Jadi dia untuk berinovasi, untuk berkreativitas itu karena karena mereka menginginkan suatu imbalan atau pujian saja gitu. Terus menghukum dengan sistem ranking nih juga kurang efektif. Terus merampas hak menghargai dirinya. Ini yang identitas gagal.
Kalau identitas sukses itu biasanya pakai konsekuensi atau restitusi nih Bapak Ibu nih. Ya, konsekuensi itu yaitu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi tidak ada lagi waktu untuk merenungi kesalahan. Misalnya jadi memang mereka sudah tahu nih kalau mereka melakukan kesalahan, mereka udah tahu konsekuensinya seperti apa ini gitu. Jadi mereka tidak usah lagi aku diapain ya gitu. Jadi aku harus ngapain. Jadi kalau dengan konsekuensi mereka sudah tahu. Nah, kalau restitusi lebih dalam lagi Bapak Ibu. Jadi siswa itu lebih bertanggung jawab untuk perilakunya yang mereka lakukan. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Terus murid juga menghormati dirinya dengan orang lain. Dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini perbedaan yang konsekuensi dan restitusi ya. Nih, kalau Bapak Ibu belum tahu apa itu restitusi, nah yang kita akan bahas di sini ya. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka lagi dengan karakter yang lebih kuat. Nih menurut Gassen 2004 ya. Terus ciri-ciri restitusi seperti apa? Jadi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi itu restitusi. Memperbaiki hubungan. Terus tawaran bukan paksaan. Jadi ditawarkan gitu. Jadi bukan paksaan. Sebuah tawaran. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih ke sadar diri ya Bapak Ibu ya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita harus mengeksplor dulu nih, apa nih masalahnya gitu. Kalau dicari dulu apa permasalahannya. Jadi kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan itu. Jadi apa yang penyebabnya dia melakukan seperti itu gitu. Jadi memang kita harus mencari tahu dulu. Terus fokus pada karakter ya, bukan tindakan. Jadi karakter siswanya itu kan ada nih yang bandel ya, ada yang pengennya tuh kalau biar dia tercurahkan apa yang di pikirannya atau yang di hatinya itu kita harus mengajak seperti apa. Jadi kita harus melakukan ke siswa itu seperti apa. Jadi memang mungkin kita harus tahu dulu ya diagnosis ya. Jadi biar tahu siswa tersebut seperti apa karakternya. Terus menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, ini kalau untuk pendekatannya restitusi. Nah, ini dia. Jadi perbedaannya itu ya seperti ini. Contohnya murid sering tidak mengerjakan tugas atau PR nih. Ada 3 nih ya. Kita coba lihat perbedaannya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat kepada bendera nih di lapangan sekolah selama 10 menit. Guru marah-marah, jadi murid semakin menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini konsekuensi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya, keyakinan kelas atau keyakinan dirinya ya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi memang lebih soft lagi ya kita itu kalau memakai restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol guru nih. Sub tema yang kelima yaitu sub tema yang ada 5 posisi kontrol guru. Pengertiannya yaitu kalau posisi kontrol itu ya suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diane Gossen untuk mengembalikan murid saat melakukan kesalahan atau pelanggaran kepada suatu nilai kebajikan atau kebenaran yang mereka yakini. Nah, ini pengertiannya Bapak Ibu ya. Lanjut ke sebentar ya Bapak Ibu ya.
Ya. Oke. Kita kembali ke contoh penerapan 5 posisi kontrol diri ya, Bapak Ibu ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum. Jadi kalau kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol di sekolah itu, sebagai penghukum kah, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, terus juga sebagai manajer gitu ya. Jadi ada 5 kontrol yang bisa kita terapkan di sekolah. Nah, ini ada 5 ya. Kalau penghukum nih, penghukum itu ada dampaknya ini Bapak Ibu ya. Kalau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Jadi selalu menyalahkan. Pasti selalu yang terakhir selesainya. Jadi memang benar-benar guru seperti ini tuh senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia gitu. Jadi cara gurunya sendiri gitu, gimana gurunya. Jadi akhirnya dampaknya itu kemungkinan murid marah dan mendendam. Jadi dendam gitu. Terus akhirnya mereka lebih agresif nih kalau ketemu sama guru yang penghukum seperti ini. Kalau yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah nih. Ciri-cirinya itu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi lebih ke introspeksi ya. Kata-kata yang dikeluarkan itu dengan lembut seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi agak lembut gitu. Jadi nggak marah-marah gitu ya. Tapi tetap aja negatif gitu ya kalimatnya gitu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya gitu. Jadi memang harus dilembutkan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi membuat mereka menyadari gitu. Akhirnya kan dampak kalau yang pembuat rasa bersalah itu yang murid merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Terus murid akan menjadi rendah diri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dampak pembuat rasa bersalah seperti itu. Terus ada yang ketiga yaitu teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak ya," misalnya gitu. "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini," gitu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi memang kayak berteman gitu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu ya bereskan. Jadi memang seperti kita suatu tim gitu ya sama teman gitu. Terus hal negatif dari posisi teman itu ya bila suatu saat guru tersebut tidak membantu. Nah, jadi murid akan kecewa nih. Saya pikir Bapak atau ibu guru teman saya gitu. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi akan milih-milih nih muridnya jadinya ya. Jadi akan dipilih-pilih antar murid yang guru yang mana nih yang mereka anggap seperti teman, dan mereka akan bergantung pada guru tersebut gitu. Jadi kalau dampaknya sih murid akan merasa senang dan akrab biasanya kalau sebagai teman. Tergantung juga pada gurunya. Kalau pemantau, guru sebagai pemantau nih kontrolnya. Ciri-cirinya itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Memantau berarti mengawasi nih. Jadi guru yang seperti itu hanya mengawasi. Tapi kita tuh bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi memang walaupun mengawasi dari jauh, tapi kita tetap bertanggung jawab tuh. Jadi kita pantau. Pertanyaan yang diajukan biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Misalnya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Terus sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi seorang pemantau itu sangat mengandalkan perhitungan, jadi catatan atau data yang akurat.
sebagai bukti atas perilaku seseorang, biasanya guru BK nih ya, atau kesiswaan yang biasa memantau nih. Posisi ini akan menggunakan stiker atau slip catatan daftar cek, dan posisi memantau ini berawal dari teori stimulus respon. Jadi stimulus dulu direspon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Wali kelas juga bisa nih, wali kelas bisa menjadi pemantau juga ya. Gitu. Dampaknya ya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Lalu ciri-cirinya itu nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid. Nih kalau manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kalau seorang manajer akan berkata seperti ini, apa sih yang kita yakini? Nah, kembali lagi keyakinan kelas tadi ya. Terus apakah kamu meyakininya? Gitu. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi lebih di manage gitu, anak-anak itu di manage dari permasalahannya, terus disadarkan dulu dari keyakinan kelasnya tadi ya, seperti apa, terus gimana meyakininya gitu, bersedia nggak memperbaiki. Nah itu jadi dari itu anak-anak itu diberi berpikir sendiri dan memutuskan bagaimana nih saya harus seperti apa dan rencana memperbaiki seperti apa. Jadi mereka harus berpikir sendiri, jadi tidak kita yang mengatur, jadi kita hanya menuntun siswa tersebut untuk mendapat solusinya gitu. Terus kalau dampaknya itu ya, posisi inilah yang murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, jadinya merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah ini yang dampaknya manajer ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut yang subtopik ke-6, yaitu keyakinan kelas. Nih, yang tadi dikatakan tadi ya, ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitu ya, hampir sama, tapi nanti kita akan membedakan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas aja, ya kan? Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Jadi terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat gitu. Jadi memang ada beberapa keyakinan kelas yang harus dibuat terlebih dahulu gitu. Nah, untuk kegiatan membuat keyakinan kelas, saya sudah pernah berdiskusi kepada siswa Bapak Ibu ya di kelas 10 ini. Pertama kita berdiskusi dulu tentang peraturan. Jadi peraturan di sekolah nih apa aja gitu ya. Terus kita rumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi peraturan tadi kita ambil, terus kita rumuskan menjadi keyakinan. Terus juga menempelkan keyakinan itu di kelas. Nah ini sudah pernah saya lakukan kepada siswa. Nah, ini kemarin ada dokumentasi siswa dalam mengerjakan kepentingan. Mereka membuat per orang ini dua keyakinan kelas yang paling penting bagi mereka gitu, yang sangat mereka inginkan gitu di kelas seperti apa. Jadi saya memberikan keleluasaan kepada mereka dalam menentukan keyakinan kelas mereka sendiri. Lalu kita menyepakati keyakinan kelas tersebut bersama saya di kelas. Jadi saya menyuruh sekretaris ya ke depan untuk menuliskan berapa keyakinan kelas yang sudah mereka pilih gitu.
disepakati ya. Lanjut ke Nah, bagaimana membentukkan keyakinan kelas itu sendiri, yaitu biasanya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit saja Bapak Ibu, jadi jangan banyak-banyak membuat keyakinan kelas, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi memang kalau bisa jangan hampir sama dengan peraturan sekolah juga ya. Kalau peraturan sekolah kan memang sudah ada aturannya. Jadi kita membuat keyakinan kelas tersendiri yang lebih positif, lebih universal aja gitu. Jadi lebih abstrak dari peraturan gitu. Nah, keyakinan kelas kemarin ada 8 yang kita dapatkan untuk di kelas 10 IPS 2. Ada disiplin waktu, ada belajar dengan antusias, saling menjaga kebersihan, saling menghormati bersama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru nih dan teman yang berbicara. Kadang kan mereka tuh suka kalau temennya dia ngomong tuh mereka ikutan ngobrol di belakang. Terus selalu menerapkan 5S ya, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Menggunakan HP harus seizin guru di kelas nih. Handphone juga banyak yang digunakan secara tidak layak gitu ya. Terus lanjut ke segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Ini yang terakhir, subtopik terakhir ini segitiga restitusi. Nah, ini menurut Diane Goshen, yaitu menurut bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi, bernama segitiga restitusi. Nah, ini yang kita akan gunakan. Jadi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi kalau menstabilkan identitas tuh itu biasanya kita bertanya seperti itu. Nah, bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi menstabilkan dulu identitas. Jadi biasanya kita meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini nih, berbuat salah itu nggak apa-apa misalnya gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, atau saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, jadi dibandingkan ya. Terus kita bisa menyelesaikan ini kok, jadi mencari solusi nih, kita meyakinkan ada solusi nih dari kesalahan yang mereka buat. Terus Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, atau Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Jadi kita emang harus mencari dulu nih, apa sih, siapa yang salah duluan atau berhak merasa seperti apa gitu. Nah, ini menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah nih. Biasanya setiap perilaku tentulah memiliki alasan, biasanya karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi sehingga anak melakukan suatu kesalahan. Kalimat-kalimatnya biasanya seperti ini, lebih dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari ini ya. Jadi kita memvalidasinya. Terus kamu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Nah, ini ya. Terus yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan nih. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 ya, sama tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia ingin. Nah, jadi pertanyaannya seperti ini kalau menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal nih? Jadi kita bisa menanyakan seperti itu Bapak Ibu ya. Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan itu bisa seperti itu. Nih, ada contoh kasus 1 yang sudah saya temukan di sekolah ya. Ini siswinya bernama Divya, tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh teman-temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Contoh penerapannya seperti ini untuk segitiga restitusi.
ya. Mungkin karena sinyal juga Bapak Ibu jadi agak susah ya. Jadi Divya itu kerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia ngegebrak meja gitu. Akhirnya dia ribut, terjadi keributan. Tapi di sini saya mencoba bertanya siapa yang salah, bagaimana kejadiannya, dan akhirnya si Divya juga mengakui itu tindakannya salah. Tapi dia masih bisa mengontrol dirinya ya, karena tidak berantem fisik itu sama temannya, hanya menggebrak meja gitu. Tapi ya dia akan memperbaiki diri, katanya akan lebih sabar. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ini untuk umpan balik siswa yang tadi sudah saya lakukan segitiga restitusinya. Oke. Bentar ya Bapak Ibu ya, ini agak loading. Oke, itu tadi ada beberapa kasus siswa yang sudah saya validasi ya. Terus sudah saya minta umpan balik juga pada siswa tersebut yang sudah melakukan kesalahan nih. Lanjut. Jadi segitiga restitusi itu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang AMO atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini masuk dari standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Salam merdeka belajar Bapak Ibu semuanya. Thank you. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita masuk ke tanya jawab ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan, boleh ya teman-teman ya, boleh siapapun.
Mau langsung boleh resen atau langsung boleh, silahkan. Mungkin sambil menunggu ya teman-teman yang mau bertanya ya, semoga Bapak Ibu di sini ya bukan hanya kita saling berbagi, kita sama-sama ingin mendapatkan lingkungan budaya positif tadi ya di sekolah gitu ya. Semoga kita setelah diseminasi ini kita sama-sama bisa bekerja sama untuk menciptakan budaya tersebut gitu. Jadi memang membutuhkan juga kerja tim Bapak Ibu ya, jadi tidak bisa saya sendiri saja gitu di sekolah gitu untuk membudayakan budaya positif ini gitu, karena memang kita harus sama-sama menciptakannya gitu untuk ke siswa, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Bu Nurlina mau bertanya, mungkin Bu Nurlina, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Sama. Hmm. Oke. Ya, terima kasih Bu Nurlina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Nurlina ya, memang untuk posisi manajer itu kita nggak bisa nggak bisa langsung ke manajer ya. Memang kita nggak semua juga siswa bisa kita pantau dengan kontrolnya itu seperti manajer gitu. Memang bisa mungkin Bu Nurlina kita memakai tadi yang posisi sebagai teman ya. Posisi sebagai teman tuh kayaknya lebih lebih akrab gitu, lebih akrab dan lebih dapat memposisikan diri kita tuh lebih dekat kepada siswa gitu, seperti itu mungkin Bu Nur ya. Tapi mungkin kalau ke anak TK kita yang lebih kasih sayang dulu ya, kita harus memperlihatkan dulu mungkin kasih sayang kita dulu nih kepada siswa tersebut. Jadi memang tidak membeda-bedakan juga tadi ya, kita memang harus tidak boleh membedakan satu siswa dengan siswa lain gitu. Memang kita harus adil dan membuat pembelajaran itu menyenangkan dulu nih. Makanya kita nggak bisa kita memanage mereka kalau mereka nggak senang sama kita gitu. Jadi memang harus mereka tuh nyaman dulu nih ke kita gitu ya. Kita harus membuat dulu mereka nyaman. Mungkin posisi sebagai teman tadi Bu Nurlina ya, atau mungkin ada masukan dari yang lain, mungkin Pak Padli mungkin ada masukan. Posisi sebagai apa kan Pak Padli yang lebih enak itu selain manajer atau teman tadi ya?
Iya, betul betul. Gimana, Bu? Ya, terima kasih Pak Padli. Mungkin Bu Nur, kita juga belum ada pengalaman nih kalau untuk, tapi bisa juga menjadi ini ya, pengalaman kita untuk mengajar anak sendiri nih ya, kalau masih kecil-kecil nih. Kalau Ibu Nur tuh gimana Bu Nur? Oh iya, 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 iya betul. Iya, mungkin terima kasih Bu Nur ya, dan memang berarti benar ya, emang harus ke teman aja dulu ya kalau untuk posisi usia dini seperti itu ya. Jadi emang kita harus melihat dulu karakternya, terus usia juga kan, jadi bagaimana kita cara menanggulangi, dan bisa memposisikan diri kita sebagai, seperti apa gitu kan. Seperti mungkin seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya silakan, atau, kalau sudah kita sudahi untuk istirahat. Oke. Bu Audia mungkin atau Bu Rarai bisa, atau sudah cukup Bu Rarai, Bu Audia? Cukup Bu Audia? Oke. Bu Aud nggak bisa on cam ya? Atau Bu Rarai? Kita biar foto dulu gitu. Mau di FS. Oke, mungkin, sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti Gimit saya ini ya, untuk tugas aksi nyata, modul 1.4 budaya positif. Semoga, apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi hal baik lagi, membuat, kemajuan untuk siswa kita, untuk lingkungan budaya positif di sekolah kita masing-masing, dan juga bisa, memposisikan diri kita menjadi lebih baik lagi Bapak Ibu ya, amin. Mungkin, cukup sekian saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman guru hebat semuanya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur, Pak Wadli.